Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English lesson, and today we are going to learn about simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Dalam bahasa Inggris, simple present tense biasanya digunakan untuk menunjukkan fakta, rutinitas atau kebiasaan, perintah atau larangan, dan jadwal tetap. For example, untuk yang fakta, the earth always goes around the sun. Bumi selalu berputar mengelilingi matahari. Kemudian yang kedua, rutinitas atau kebiasaan. Contohnya, I always go to school by bus. Saya selalu pergi ke sekolah naik bis. Nah, di sini ada kata selalu, berarti dia rutinitas. Kemudian yang ketiga, perintah atau larangan. Contohnya, clean the whiteboard. Bersihkan papan tulis. Kemudian yang terakhir, jadwal tetap. Contohnya, the class start at 7:30 in the morning. Kelas dimulai pukul 7.30 di pagi hari. Oke, biasanya ketika kita membuat kalimat, pasti kita tahu ada subjek, ada kata kerja, kemudian ada objek, ya kan? Nah, dalam bahasa Inggris nanti ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Contohnya di sini, subjek I play basketball. Kemudian yang subjek we play basketball. Kemudian yang subjek he, di situ ada penambahan s. He plays basketball and she plays basketball. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu ya? Jadi, penambahan s atau es dalam kata kerja itu biasanya untuk yang subjeknya adalah kata ganti orang ketiga. Di sini contohnya dia, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, itu dia tetapi untuk benda atau hewan, atau nama orang tetapi satu. Di sini saya contohkan Lina. Jadi misalnya he plays football, dia bermain sepak bola. Plays itu dari kata dasarnya adalah play. Kemudian he goes to school, dia pergi ke sekolah. Goes itu kata dasarnya adalah go. Contoh yang kedua, she cleans the room. Cleans dari kata clean, and she washes the dishes. Wash dari kata wash, kemudian karena subjeknya she, makanya di sini ada penambahan es, jadi washes. Kemudian it eats fish. Dia makan ikan. Dianya hewan ya, misalnya kucing. It jadi eats. Dan Lina studies English. Lina belajar bahasa Inggris dari kata study. Di situ ada tambahan es, maka huruf y-nya berubah jadi i. Studies. Oke. Ada kata kerja yang ditambah dengan es dan ada juga kata kerja yang ditambah dengan s. What's that? Kenapa bisa begitu? Untuk subjek he, she, it, kata kerja ditambah dengan es jika kata kerja tersebut berakhiran dengan huruf x, ch, sh, and o. Contohnya, my brother fixes my laptop. Saudara laki-lakiku memperbaiki laptopku. Karena my brother itu kata gantinya adalah he, kata kerja harus ditambah dengan es karena kata kerja tersebut berakhiran dengan huruf x. Paham ya? And then she watches movie every Sunday. Dia menonton film setiap hari Minggu. Kata dasarnya adalah watch, kemudian ada imbuhan es, jadi watches. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran dengan huruf sh, for example, Benny washes his shoes every week. Benny mencuci sepatunya setiap minggu. Kata dasarnya adalah wash, kemudian mendapat tambahan es jadi washes. Dan yang terakhir adalah kata kerja yang berakhiran dengan huruf o. For example, he always does his homework every night. Dia selalu mengerjakan pekerjaan rumahnya setiap malam. Dari kata dasar do, kemudian ditambah dengan es jadi does. Jadi ingat ya, untuk kata kerja yang berakhiran dengan huruf x, ch, sh, and o, maka harus ditambah dengan es jika subjeknya he, she,
works at the bank. Lalu bagaimana kita tahu bahwa suatu kalimat itu menggunakan pola simple present tense selain kita melihat kata kerja bentuk dasar dan kata kerja yang ditambah dengan s atau es seperti tadi? Biasanya simple present tense itu menggunakan kata keterangan waktu atau adverb of time. Contohnya, setiap hari, every day, setiap minggu, every week, setiap bulan, every month, setiap tahun, every year, dan 4 kali atau 4 times. Nah, ini bergantung ya, kalau misalnya 6 ya berarti 6 times, tergantung angkanya. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang menggunakan every day, every week, every month, every year, and 4 times, kemungkinan adalah pola kalimat simple present tense. Nah, kita juga punya adverb of frequency, yaitu kata kerja perulangan atau seberapa sering sih kita melakukan sesuatu. Yang pertama, always, artinya selalu. Yang kedua, often, artinya sering. Kemudian, sometimes, yang artinya kadang-kadang. Lalu, seldom atau rarely, yang artinya jarang. Satu kali, once. Dan yang terakhir adalah twice atau 2 kali. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang menggunakan kata always, often, sometimes, seldom, kemungkinan itu adalah kalimat dengan pola simple present tense. For example, I always go to school by bus. Subjeknya I, maka kata kerjanya di situ menggunakan go. Kata kerja bentuk dasar ya. Kemudian yang kedua, my brother sometimes goes to school by bus. Saudara laki-lakiku kadang-kadang pergi ke sekolah dengan bis. Karena my brother itu kata gantinya adalah he, maka kata kerjanya ditambah dengan es, goes. Dan yang terakhir, my mother goes to work every day. My mother itu kata gantinya adalah she, jadi kata kerja ditambah dengan es dari kata dasar go, jadi goes to work every day. Ibuku bekerja setiap hari. Kemudian the negative forms atau bentuk negatif dari simple present tense. Gimana sih cara bilang tidak dalam bentuk simple present tense? Kita menggunakan don't yang berasal dari kata do not dan doesn't yang berasal dari kata doesn't not. Contohnya gampang saja, yang kita butuhkan adalah subject, kemudian tidak, kita pakai don't and doesn't, kemudian object and complement. Contohnya, I don't eat fish. Saya tidak makan ikan. Dalam kalimat ini konteksnya bukan saya tidak lagi makan ikan, tetapi memang benar-benar tidak makan ikan. Mungkin karena dia alergi atau memang tidak suka. Kemudian yang kedua, we don't eat fish. Kita tidak makan ikan. Kemudian untuk subjek kata ganti orang ketiga, di sini kita pakai he and she, itu kita pakainya doesn't. Dan kata kerjanya tetap kata kerja bentuk dasar, bukan kemudian kata kerjanya ditambah s, misalnya eats, itu bukan, tapi he doesn't eat fish, she doesn't eat fish, bukan she doesn't eat fish, itu salah ya, paham? Well, coba sekarang perhatikan contoh yang negative form. Don't. I don't wake up at 6 in the morning. Saya tidak bangun pada pukul 6 pagi. You always don't do your homework by yourself. Kamu selalu tidak mengerjakan PR-mu sendiri. We don't go to school every Sunday. Kami tidak pergi ke sekolah setiap hari Minggu. They don't eat pork because they are Muslim. Mereka tidak makan babi karena mereka Muslim. Nah, kalian perhatikan yang menggunakan don't adalah subjek I, you, we, and they. Kemudian yang doesn't, he doesn't wake up at 6 in the morning.
Dia, laki-laki, tidak bangun pukul 6 pagi. She doesn't go to school every Sunday. Dia, perempuan, tidak pergi ke sekolah setiap hari Minggu. It doesn't eat meat because it's herbivore. Jadi dia tidak makan daging karena dia herbivora. Nah, untuk doesn't digunakan pada subjek he, she, and it. Diingat-ingat ya. Nah, kemudian bagaimana kita bertanya dalam simple present tense atau interrogative forms? Yang kita butuhkan adalah do dan does. Nah, dari sini kita sudah tahu ya siapa saja yang menggunakan do dan siapa saja yang menggunakan does. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, do you like fish? Apakah kamu suka ikan? Do they like fish? Apakah mereka suka ikan? Does she like fish? Apakah dia suka ikan? And the last, does he like fish? Apakah dia suka ikan? Ya, jadi untuk yang do digunakan untuk subjek I, you, we, they, dan does digunakan untuk subjek he, she, and it. Nah, untuk yang selain I, you, we, they, kita pakainya does. Di sini contohnya ya untuk yang he. Does he play football? Kalau jawabannya itu positif, maka yes, he does. Tapi kalau tidak atau negatif, kalian bisa pakai no, he doesn't. Contoh yang kedua, does he have brother? Yes, he have. Kalau negatif berarti no, she doesn't. Dan yang terakhir, contoh yang pakai it, does it eat carrot? Yes, it does. Atau no, it doesn't. Jadi yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran kali ini yaitu simple present tense. Contohnya yang positive form, they visit her grandma every week. Mereka mengunjungi neneknya setiap minggu. Bentuk negatifnya, they don't visit her grandma every week. Mereka tidak mengunjungi neneknya setiap minggu. Kemudian bentuk interrogative formnya, do they visit her grandma every week? Apakah mereka mengunjungi neneknya setiap minggu? Kalau jawabannya positif berarti yes, they do. Kalau negatif berarti no, they don't. Kemudian yang contoh kedua, she live in Temanggung. Dia tinggal di Temanggung. Berarti bentuk negatifnya, she doesn't live in Temanggung. Dia tidak tinggal di Temanggung. Kalau bentuk interrogatifnya berarti does she live in Temanggung? Kalau jawabannya positif berarti yes, she does. Bentuk negatifnya berarti no, she doesn't. Thank you for joining to this lesson and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.